Ya karena kita, rakyat kecil, kalau datang ke Singapura, kapan aja, anytime kita bisa masuk. Saya bisa masuk gitu. Yang penting ada duitnya, ada tiket bolak-baliknya, selesai. Ustadz Somad nggak bisa. Artinya apa? Ustadz Somad di mata Singapura nggak terhormat sama sekali. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua teman-teman mantan yang sangat-sangat emosional. Yang ketika kita ada masalah sama mantan, yang emosi dan marah-marah justru teman-temannya. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita Ustadz Somad. Karena ketika Ustadz Somad mengklaim bahwa dirinya dideportasi dari Singapura, yang marah-marah dan mencak-mencak dan minta penjelasan justru orang-orang di Jakarta. Yang sama sekali nggak ada hubungannya. Gitu. Ya Fadlizon, Anwar Abbas, Ketua Fraksi PKS Jazuli, apa coba hubungannya? Sementara orang-orang yang datang bersama Ustadz Somad, yang 6 orang itu termasuk istrinya, yang kemudian juga sama-sama dilarang untuk masuk ke Singapura, ya mereka biasa aja. Minimal kalaupun mereka protes, itu nggak serempong orang-orang DPR dari PKS. Rempong sekali. Plus Fadlizon. Karena saya juga ragu gitu, sebenarnya mereka ini paham nggak dengan permasalahan yang menimpa Ustadz Somad gitu. Karena Ustadz Somad kan mengklaim bahwa dirinya dideportasi. Tapi setelah saya baca kronologinya, ternyata ini bukan deportasi. Deportasi itu kan berlaku kepada warga negara asing di sebuah negara yang karena kasus hukum atau karena visanya habis atau paspornya expired, kemudian mereka ini dipulangkan, diusir dari negara tersebut gitu. Dipulangkan ke negara asalnya. Itu deportasi. Sementara yang terjadi kepada Ustadz Somad itu nggak boleh masuk. Dia belum masuk gitu. Udah disuruh pulang. Jadi beda gitu. Deportasi itu masuk dulu, baru kemudian keluar di luar. Ya kalau keluar di dalam bahaya gitu, masalah gitu ya. Sementara Ustadz Somad ini belum masuk, udah keluar. Masa dianggap deportasi? Itu mah namanya ejakulasi. Itu beda lagi gitu ya. Ya tapi apa yang terjadi kepada Ustadz Somad ini statusnya adalah not to land. Jadi Ustadz Somad ini nggak boleh menginjak Singapura gitu ya. Alasannya ya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ini terkait pernyataan-pernyataan Ustadz Somad yang membenci terhadap keberagaman dan itu tidak sesuai dengan warga Singapura gitu, yang pernah menghina salib gitu, patung salib yang dianggap ada jin kafirnya gitu. Atau mendukung aksi-aksi pengeboman, bom bunuh diri gitu kan sudah ada tuh, dan itu tidak terbantahkan gitu, karena kita pasti masih ingat ekspresi Ustadz Somad gitu. Dulu zaman Nabi pakai pedang, sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan. Wah mirip. Mirip kayak gitu. Jadi apa yang terjadi kepada Ustadz Somad itu emang ditolak gitu. Dia mau masuk nggak diterima. Ya itu memang keputusan negara Singapura untuk mengambil tindakan tegas yang seperti itu, karena memang mereka punya aturan sendiri-sendiri gitu. Di Malaysia juga punya aturan yang semacam itu, not to land misalkan. Itu juga sama, misalkan ada orang yang pernah dideportasi karena dia imigran gelap atau TKI ilegal gitu, kemudian dipulangkan ke Indonesia, itu ketika mau masuk lagi ke Singapura, ke Malaysia, itu nggak bisa, susah gitu. Di Singapura juga berlaku hal yang sama. Nah, cuma terkait Ustadz Somad ini ternyata terkait kepada pernyataan-pernyataannya yang radikal, ekstremis, dan sebagainya. Jadi, saya nggak ngerti kalau kemudian Ustadz Somad mengklaim bahwa dirinya ini dideportasi, mungkin supaya terlihat keren. Ya karena kalau belum masuk udah keluar kan nggak keren. Kalau sudah masuk, deportasi gitu, dikeluarin di luar, itu kan keren kayaknya. Jadi dia bisa merasa terzolimi. Ulama dideportasi, kan keren gitu. Tapi kalau dianggap nggak boleh masuk, kan itu malu-maluin. Jadi ada beda aja gitu ya. Ya saya nggak ngerti apakah ini disengaja oleh Ustadz Somad dalam memilih diksi deportasi dibandingkan tidak diizinkan masuk, kita nggak tahu gitu. Tapi pada intinya orang-orang yang protes di Jakarta termasuk Anwar Abbas yang menuntut penjelasan
Bagi saya ini nggak masuk akal. Emangnya Anwar Abbas ini siapa gitu? Apalagi mengatasnamakan Muhammadiyah. Muhammadiyahnya sih bener, Anwar Abbasnya ini yang nggak bener gitu. Ngapain dia nanya-nanya? Apa kapasitas dia? Kan nggak ada. Lawang dia juga nggak ikut rombongan Ustadz Somad kok gitu. Lah kok ikut-ikutan gitu. Dan kalaupun Singapura tidak mengizinkan masuk seseorang, ya emang udah haknya gitu. Emang rumah dia, negara dia, ya terserah dia gitu. Menetapkan aturan-aturan yang sudah sesuai dengan negaranya. Ya biarin aja, apalagi ketua fraksi PKS Jazuli. Dia bilang memprovokasi masyarakat dan dianggap bahwa Ustadz Somad ini dikurung katanya. Padahal cuma 1 jam. Dikurung kok 1 jam. Dikurung itu ya minimal 2 kali 24 jam gitu. Kalau cuma 1 jam itu namanya diajak masuk interogasi interview. Ini bahasanya dikurung. Lalu Jazuli ini juga mengklaim bahwa Ustadz Somad ini adalah ulama intelektual terhormat. Ya kan menurut Anda, menurut orang-orang PKS. Menurut partai lain belum tentu gitu. Mana tahu nggak dianggap intelektual dan dianggap nggak terhormat, mana tahu gitu. Tapi kalau bagi PKS dia Ustadz Somad ini intelektual terhormat, ya sudah itu pendapat PKS, pendapat Singapura lain lagi. Lowong di partai di Indonesia saja belum tentu setuju dengan PKS, apalagi negara lain. Bagi warga negara bagi pemerintah Singapura gitu ya. Mereka cuma melihat WNI, warga negara Indonesia, bukan warga negara terhormat Indonesia, nggak ada. Semua kita nih WNI. Dan dari pernyataan Singapura terkait Ustadz Somad ini, itu juga sudah sangat-sangat tegas. Dia bilang bahwa masuk ke Singapura itu bukan otomatis. Meskipun Anda punya dokumen, punya persyaratan-persyaratan yang lengkap, ya Anda nggak punya hak untuk masuk ke Singapura sebelum diizinkan sama pihak imigrasi. Karena masuk Singapura itu bukan otomatis, bukan sebuah hak semua warga negara. Tetap ada interviewnya, ada penilaian-penilaiannya yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Maka Anda harus menghargai itu. Ya jadi kalau orang-orang PKS, fraksi PKS nampaknya tidak bisa menghormati atau mungkin juga terlalu nggak ngerti gitu ya, terlalu panci. Ya kalau mau dibilang bego kan nggak enak gitu ya, terlalu panci lah gitu. Jadinya kan malu-maluin gitu, ketua fraksi lagi kok bisa gitu, nggak tahu aturan-aturan negara lain. Ngapain Anda jadi ketua fraksi? Jualan es cendol aja dah. Apalagi melihat pernyataan Syahrul Adi Mazad. Susah bener namanya. Orang PKS juga ini gitu. Anggota DPR orang PKS. Dia bilang bahwa Ustadz Abdul Somad ini adalah warga terhormat. Ya samalah seperti orang-orang PKS lainnya gitu ya. Satu visi, satu pendapat. Tapi yang saya lucu dari pernyataan Syahrul Adi Mazad ini, dia membandingkan akhirnya gitu. Kalau Ustadz Somad aja sebagai warga terhormat diperlakukan seperti ini, apalagi rakyat kecil katanya. Ya menurut saya ini perbandingan yang nggak sebanding gitu. Karena rakyat kecil itu di mata Singapura justru lebih terhormat dibandingkan Abdul Somad. Ya karena kita rakyat kecil kalau datang ke Singapura kapan aja, anytime kita bisa masuk. Saya bisa masuk gitu. Yang penting ada duitnya, ada tiket bolak-baliknya, selesai. Ustadz Somad nggak bisa. Artinya apa? Ustadz Somad di mata Singapura nggak terhormat sama sekali. Jadi jangan bawa-bawa rakyat kecil lah. Rakyat kecil ini terhormat. Apalagi pemerintah Singapura meminta maaf kepada Ustadz Somad. Itu gimana caranya? Gimana caranya gitu? Minta maaf pakai materai 6.000. Ya nggak bisa lah, yang sudah mereka lakukan itu terukur dan itu memang keputusan negara gitu. Lah kok disuruh minta maaf? Itu kan ibarat kita mau main ke rumah temen gitu ya. Sementara teman kita ini lagi sibuk atau lagi nggak berkenan dikunjungi, ya masa kemudian teman kita disuruh minta maaf ke kita sebagai tamunya yang mau datang ke sana? Kan nggak bisa gitu. Tapi begitulah mungkin sebagian warga Indonesia gitu, seperti orang-orang yang
meminjam uang kepada kita, yang kita kalau kita nggak kasih gitu ya, kita harus minta maaf gitu. Maaf ya, nggak ada. Gitu. Padahal kalaupun ada, itu uang kita, hak kita untuk ngasih atau enggak gitu. Kenapa kemudian kita harus minta maaf sama orang yang mau minjem? Tapi ya itulah gitu. Yang mau minjem yang nyolot. Yang kayaknya punya hak gitu untuk masuk ke Singapura. Sama seperti ini gitu. Padahal yang punya hak untuk memasukkan atau menolak itu ya pemerintah Singapura gitu. Tapi di sisi lain setelah pemerintah Singapura merespon secara tegas, lugas, dan sangat-sangat jelas sekali bahwa mereka menolak Ustadz Somad gara-gara pernyataan ceramah-ceramah radikal ekstremisnya gitu ya. Ini Fadlizon masih juga ngebacot gitu. Kayak nggak tahu malu dia itu. Masih membela Ustadz Somad. Dia bilang Singapura tidak punya hak untuk menghakimi. Lah, bagian mana dari pernyataan Singapura ini yang dianggap menghakimi? Kan nggak ada. Singapura cuma mengatakan bahwa Ustadz Somad ini pernah mengatakan bahwa di patung salib itu ada jin kafirnya. Dan itu nggak sesuai dengan warga Singapura yang multi etnis, multi agama. Nggak sesuai katanya. Lalu kemudian Ustadz Somad ini juga menghina non-muslim gitu dengan sebutan kafir. Jadi bagian mana yang dianggap menghakimi? Kan nggak ada. Apa yang disampaikan oleh pihak Singapura terkait ceramah ekstremis Ustadz Somad itu kan hanya fakta-fakta kejadian-kejadian di masa lalu yang itu kemudian dijadikan alasan bagi mereka untuk menolak Ustadz Somad. Jadi nggak ada sama sekali menghakimi gitu. Kalau menghakimi itu ketika Ustadz Somad mau masuk ke Singapura, dia langsung ditahan tuh, masukin penjara. Divonis 5 tahun penjara. Itu baru menghakimi. Ini kan enggak. Cuma menutup pintu. Ya sama lah seperti kita kalau kita punya rumah lalu kemudian ada orang mau masuk dan kita nggak berkenan, tutup aja pintunya. Kayak gitu contohnya gitu. Tapi ini kemudian tetap dibelain sama Fadlizon dan menganggap bahwa Ustadz Somad ini nggak ada kasus di Indonesia, nggak ada kasus hukum katanya. Padahal ada loh. Ustadz Somad ini pernah dilaporkan terkait kasus pernyataan bahwa di patung salib itu ada jin kafir. Itu dilaporin ke polisi. Ada kasus hukumnya gitu. Tapi dari sini kita akhirnya jadi sadar, jadi tahu bahwa di Indonesia ini ternyata memang masih ada partai yang mendukung kelompok-kelompok ekstremis gitu. Ya PKS. Karena PKS ini semua komentar gitu. Mulai dari juru bicara, ketua fraksi, anggota DPR RI. Semuanya komentar. Padahal emang Somad ini siapa sih gitu. Dan Fadlizon juga gitu. Ya mungkin kalau Fadlizon ini kan satu-satunya di Gerindra gitu ya. Orang-orang Gerindra yang lain itu sampai saat ini minimal itu nggak ada yang protes terhadap Singapura. Cuma Fadlizon. Ya ibaratnya Fadlizon ini domba yang tersesat lah. Mungkin dia dalam rangka menjaga konstituennya supaya nanti tahun 2024 itu masih tetap ada yang milih dia. Yang emang kelompok-kelompok ekstremis gitu ya. Ya tapi pada akhirnya terlalu jauh lah kalau kemudian ini dianggap penghinaan terhadap ulama, dianggap melecehkan bangsa Indonesia. Nggak ada hubungannya gitu. Apalagi Fadlizon mengatakan bahwa posisi Indonesia semakin lemah di mata negara-negara ASEAN. Apa hubungannya? Lawang yang ditolak cuma Somad. Bukan Indonesia. WNI yang lain mah bebas-bebas aja yang tanpa dosa. Yang ditolak sama Singapura cuma orang-orang yang bermasalah secara radikal, ekstremis, atau punya masalah hukum internasional. Ya itu yang mereka tolak. Ya udah bener mereka gitu. Ini malah dibela-belain sama anggota DPR kita. Dan terus terang saya sama sekali tidak merasa dihina atau dipermalukan oleh pihak Singapura. Bangsa Indonesia tidak merasa dihina oleh pihak Singapura pun hanya gara-gara Somad nggak diterima masuk. Nggak ada hubungannya gitu. Yang ditolak masuk cuma Somad, bukan WNI. Dan selain itu, pesan saya kepada Ustadz Somad, nasihat saya mungkin gitu ya. Daripada Anda liburan ke Singapura yang memang banyak kafirnya gitu ya.
Banyak patung-patungnya, ada patung singa. Nanti malah teriak haram, haram, haram. Kasihan itu mengganggu warga yang lain jadinya nanti. Daripada ke Singapura yang banyak patungnya gitu ya, yang patung singa keluar air gitu ya. Ya mending ke Yaman gitu ya, yang nggak kafir gitu kan. Atau ke Suriah, ke Irak gitu. Lumayan kalau ketemu ISIS tembak satu. Ketemu ISIS tembak satu gitu. Atau malah bergabung sama ISIS. Ya pokoknya ke negara-negara yang dianggap nggak kafir lah gitu ya. Supaya ini sesuai dengan ceramah-ceramah Ustadz Somad sebelumnya gitu, yang bilang bahwa kita harus membeli barang-barang dari saudara-saudara kita yang muslim, jangan sampai yang kafir. Lah kalau dia ke Singapura, mayoritasnya orang-orang kafir. Kan nggak sesuai sama ceramahnya gitu. Jadi daripada liburan ke Singapura, ya udahlah pilih negara-negara yang lebih bener atau lebih lebih sesuai dengan karakter-karakter Ustadz Somad. Saya harus hati-hati ini karena kemarin video sebelumnya ada yang tersinggung. Ya harus sesuai gitu. Biar ini lahir batin gitu, sesuai dengan pernyataan dan perbuatan. Nah, itu. Dan buat partai ekstremis partai PKS di Indonesia yang mendukung Ustadz Somad yang sudah dicap ekstremis oleh Singapura, ya menurut saya selamat mendapatkan label baru sebagai partai pembela Somad atau partai pembela ekstremis di Indonesia. Ya karena baru PKS nih yang kayak gitu. Demokrat masih belum, ya nggak tahu, kita tunggu aja. Kalau berani komentar, serbu mereka gitu ya, serbu lagi. Ya, semoga dari video ini Ustadz Somad bisa belajar gitu ya terkait ejakulasi dan deportasi, bedanya apa gitu ya, antara negara kafir dan negara ISIS gitu. Biar tepat ke depannya terkait pemilihan diksi atau pemilihan tempat wisata. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Udah pakai baju baru saya nih. Kalau nggak komen, nggak subscribe, nah saya tungguin. Begitulah kura-kura.